Haleluya. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing how great is our God. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini adalah hari yang luar biasa buat kita semuanya. Amin. Temanya adalah talk show. Ada narasumber kita Bapak Pendeta Insinyur Melvin Nainggolan yang akan nanti bersama-sama dengan kita. Dan akan dibantu oleh host. Ada 3 host, Ibu Clarissa, Ibu Mirani, dan Saudari Moses.
Saudara Moses. Jangan feminim loh Mas, kalau disebut situ. Waktu kita doa malam, mungkin agak sulit ya. Roh saya menangkap, ini nggak ketangkep mesti ya. Jadi Bapak tuh peka, langsung ini nggak ketangkep sama jemaat. Saya ulangi lagi ya. Jadi pakai gambar gini mungkin lebih gampang. Jadi dalam penyembahan tuh seperti ini. Misalnya ini ada pribadi Allah ya. Nah Allah. Ini zamannya PL, Perjanjian Lama. Allah yang disembah. Nah, kemudian Allah dan manusia, ini manusia misalnya, ini gambar kurang sempurna. Kalau sulit, misalnya duduk di bawah. Bisa ikuti ya. Maaf ya, gambarnya gini ya. Anggap ini manusia. Nah, ini ada titik kontaknya untuk bisa ketemu. Ya, ada titik kontaknya. So, kayak kita juga harus megang supaya kita merasakan listrik itu ada kita pegang kabelnya. Jadi saya ngerasa kesetrum listrik ya. Jadi dalam penyembahan juga seperti itu. Nah, jadi ini ada mesbah. Nah, mesbah. Misalnya gini ya, gambar Bapak nggak sempurna, tapi intinya seperti ini. Mesbah. Zaman dulu seperti ini mesbahnya, dari batu atau terbuat dari kayu. Lalu di atas mesbah itu ada kurban, ada api. Nah, lalu ini titik kontaknya. Jadi harus ada mesbah ini, maka manusia bisa ngomong sama Tuhan ya. Ini ke sini panahnya, terus Tuhan ke bawah. Lewat ini ketemuannya. Jadi inilah namanya penyembahan. Ya, penyembahan tuh. Jadi penyembahan itu tanpa adanya kurban di atas ini nggak ada penyembahan. Nah, ketika udah ada penyembahan ini Tuhan cium, apinya naik, dupa, Tuhan jawab, Tuhan berbicara, ya lewat ini. Nah, jadi intinya, tapi bukan seperti itu, jangan kayak dukun, pakai kemenyan untuk kontak dengan ilahnya dia, bukan Allah, ilahnya dia. Nah, jadi itu mengambil pola dari penyembahan loh. Pola-pola dukun tuh mengambil dari penyembahan. Dia harus pakai ini. Nah, jadi ini sentral dalam perjanjian lama, ini sentral. Selalu mereka tuh sampai di mana bikin mesbah dulu. Turun dari gunung bukan bikin mesbah. Keluar dari bahtera bikin mesbah. Selalu ada mesbah dulu. Ini namanya mesbah. Nah, tanpa mesbah ini penyembahan itu tidak ada. Paham ya? Ya, jadi ini mutlak harus ada. Supaya manusia bisa kontak dengan Allah ini. Sekarang udah bisa langsung. Mesbah ini yang perjanjian baru diganti dengan Yesus Kristus. Amin. Bahkan kalau kita berdoa kan bisa langsung sama Tuhan ya. Dalam nama Yesus tidak lewat mesbah lagi. Jadi perjanjian baru Allah, gini ya, lalu ini manusia, lalu lewat siapa? Yesus Kristus. Nah, jadi ini dia ngomong ya. Jadi ini sama dengan ini dulu, ya, ini sejajar. Nih dulu melalui mesbah, sekarang lewat Yesus. Paham ya? Sulit nggak nih? Ya, jadi dulu lewat ini, sekarang lewat Yesus. Kita ngomong dalam nama Yesus, didengar Tuhan. Tuhan juga bicara melalui itu, ya gantian. Jadi pribadi ini adalah menggantikan yang ini. Tidak perlu lagi mempersembahkan apa-apa, korban nggak perlu lagi. Ya, sudah Yesus lakukan semuanya di kayu salib. Tidak naruh korban apa-apa lagi. Kita tinggal ngomong langsung sama Tuhan lewat Yesus, dia dengar, Allah itu mendengar. Jadi ini penggantinya ini. Zaman perjanjian lama harus ada ini supaya orang bisa ngomong sampai Allah. Sekarang perjanjian baru nggak perlu, udah ada Yesus. Dia udah jadi korban selamanya. Katakan selamanya. Amin. Selamanya. Bukan sekali, kalau ini kan sekali-sekali.
Mau ngomong sama Tuhan, persembahkan. Tapi ini sekali selama-lamanya. Dan kita udah bisa komunikasi dengan Tuhan. Jadi kalau dulu supaya kita punya penyembahan yang afdol, ini dipelihara apinya. Makanya di bait Allah tuh api itu dipertahankan, dipelihara terus. Ada petugas yang imam yang jaga terus apinya. Sekarang udah ada Yesus selama-lamanya. Kalau dia hidup di hati Anda, setiap saat Anda ngomong sama Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Enak mana? Enak ini mah enak ini. Enak ini dong. Kita hidup di zaman itu. Di zaman kita nggak perlu lagi ngasih kurban ini. Ya, sekali selama-lamanya, seterusnya. Dan kemarin saya merasa waktu saya bagikan lewat Zoom itu, kurang bisa ditangkap. Tapi dengan gambar oret-oretan kecil ini udah tahu, oh ini maksudnya. Ya, maksud seperti ini. Nah, sekarang kalau kita tidak pernah gunakan ini, tidak pernah berdoa, tidak pernah menyembah, sia-sia sepertinya pengorbanan Yesus untuk kita. Padahal dia udah jadi jalan tol, ini nggak pakai lagi, nggak harus mempersembahkan, dulu ribet ya. Waktu saya sekolah belajar di Korea, Bapak baru tahu, ternyata tuh persembahan ini semuanya yang ngerjakan bukan imam loh, kita yang ngulitin. Jadi baju kita tuh pasti kotor, penuh darah, bercak-bercak darah, dipotong, diambil umbai hatinya. Kalau baca perjanjian lama ya, umbai hatinya, ya usus dibuang, ada tempatnya sendiri, ya. Kemudian bagian apa? Bagiannya imam, ini bagiannya Lewi, semua ada dari situ. Dan yang ngerjain itu semuanya tuh adalah kita. Saya punya urusan sama keluarga saya, minta ampun, pengampunan dosa sama Tuhan, saya kerjakan semuanya. Lalu serahkan bagian darahnya itu pada imam, imam cuma ciprati, darah itu kemana? Mesbah, dicipratin. Selesai urusan saya, tapi kerjanya dibantu sama orang banyak. Sekarang Anda nggak perlu capek gitu, cuma datang ke gereja 2 aja, suka malasnya luar biasa. Dulu harus begini, repotnya dulu ibadah tuh luar biasa. Sekarang kita tinggal datang, panggil nama Yesus, dia jawab kita. Berseru dalam nama Yesus, dia jawab kita. Berdoa dalam nama Yesus, Tuhan juga kabulkan. Udah begitu enak, begitu gampang, kita masih sulit beribadah. Bisa tangkap? Ya, kesulitan kita itulah jadi keprihatinan Tuhan. Ya, maka kalau kita lihat Yohanes pasal 4, coba baca ya, pasal 4 ayat 23, 24, 23-nya coba, 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah ini dia. Nah jadi gini skemanya, lalu ada syaratnya. Kalau di sini penyembah tetap diterima, butuh iman. Katakan iman. Nah ini, dia perlu iman. Walaupun ada mesbahnya, ada korbannya, tidak beriman juga tidak diterima. Jadi butuh iman. Lalu kemudian dia harus punya hati juga. Hati yang terarah tertuju pada Tuhan. Artinya hati itu hati yang berkualitas, baru dikenan Tuhan. Ini hati, butuh hati gitu ya, butuh gambar hati nih. Kok sulit banget gambar hati aja nggak bisa, apalagi gambar bangunan ya. Ini hati. Ini 2 syaratnya. Iman, heart. A heart and faith, 2 ini. Terus dia terima. Dia jawab apa yang kita minta. Tapi ini harus ada mesbah. Sekarang digantikan, tapi ada syaratnya juga sama. Sini, tadi Roh Kudus. Karena melalui Roh Kudus, lewat Roh Kudus, penyembah gitu yang dikenan oleh Tuhan. Katakan amin. Lalu apa lagi? Tetap iman, 2. Nah, jadi prosesnya beda, tapi komponennya sama. Ini juga tetap minta iman. Nah, hati juga pasti. Ya, tapi hati tadi yang sini tuh udah digantikan ya. Jadi kan ada yang disembelih. Yang disembelih sekarang disembelih hati kita, ya. Nih, heart. Nah, udah komplit dah. Pelajar tentang penyembahan. Kapan penyembahan kita tuh sukses, dalam arti sukses dikenan Tuhan, diterima Tuhan, kalau kita menyembah Dia lewat Yesus Kristus.
Kedua, sayanya harus punya iman dan saya percaya dan terlibat dengan Roh Kudus dan menyembah Dia. Dan saya punya hati untuk Tuhan. Amin. Yang fisik yang dihilangkan. Nah, ini hilang. Ini nggak ada lagi diganti Yesus. Tapi yang hati tetap ada. Hatiku, imanku, dan Roh Kudus yang tidak kelihatan. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Ya. Yang beda yang hilang ini. Terus sekarang kok masih ada istilah mesbah. Gak apa-apa dipertahankan, tapi bukan mesbah fisik lagi. Mesbah yang dimaksud adalah hati kita, diambil yang ininya. Selalu ada mesbah, ada kurbannya. Sekarang yang disembelih bukanlah binatang, yang disembelih hati Anda. Ini jadi mesbahnya sekarang. Jadi kalau kita bilang mesbah doa, artinya hatiku berdoa. Hatiku terlibat. Ada penyembelihan hati, ada curahan hati. Jadi tetap boleh pakai mesbah keluarga, mesbah doa, tapi bukan ini lagi. Udah beda. Yang mesbah di perjanjian baru adalah hati saya itu mesbah. Jalur kontak dengan Tuhan dengan hati saya. Kalau hati saya nggak terlibat, Tuhan juga nggak berkenan. Lalu Roh Kudus sebagai penolong yang buat saya bisa berdoa. Yang iman. Tanpa iman tidak ada yang diterima. Nah ini dulu tambahannya, dan kita bisa ngomong-ngomong. Paham ya? Ya nanti boleh tanyakan lagi ya. Monggo silakan Mbak. Jadi ibadah itu adalah meresponi panggilan Allah di dalam hidup kita ya Pak ya? Iya. Nah, bagaimana dengan jemaat Tuhan yang kadang mereka dalam posisi yang tubuh sehat tetapi saat ibadah minggu gitu malah nggak ibadah tapi malah ada acara sendiri seperti itu. Nah, bagaimana pastor menyikapi hal tersebut? Ya, ini pertanyaan ini bagus sekali. Dan kalau dijawab dengan benar, itu bisa menyentuh hati kita. Karena ditarik yang paling ujungnya sekali, saya balik bertanya sama kita semuanya. Keberadaan Anda di gereja ini, ada nggak hubungan dengan Tuhan? Karena waktu kita diajak lebih lagi, belajar Trinitas, kita enggan. Doa gak mau. Puasa apalagi gak mau. Loh, gak ada hubungan dengan Tuhan, tapi kita setia di sini. Berarti itu namanya kita agamawi, lahiriah yang tadi. Nah, kalau kita base-nya agama, kita bisa kayak tadi. Hal tuh suka datang, gak mood gak datang. Tapi kalau kita memang udah kontak sama Tuhan dan ngeling rohnya sama Tuhan, dicari Allah itu. Sampai gimana pun dicari jalannya. Pakai Zoom sekarang kita ibadah, ya dicari jalannya, numpang sama siapa? Karena dia butuh Tuhan. Katakan amin. Allah lah satu-satunya harapan kita, kan itu tema minggu lalu. Kalau dia satu-satunya, tidak ada yang lain, kita akan cari sampai dapat Tuhan itu. Nah, kalau tanyakan Mbak Mir tadi, gimana dengan jemaat yang kadang datang, kadang nggak datang? Pertanyaannya, jangan. Dia juga belum pernah lahir baru. Namanya nggak ada di dalam kitab kehidupan. Bisa ibadah, tapi besok tetap masuk neraka. Maka pernah kita berdebat, apa bisa orang Kristen masih masuk neraka? Bisa dong. Bisa, dia hadir di sini nggak ada kaitan dengan Tuhan, nggak pernah lahir baru. Karena papanya udah Kristen, dia ada di sini. Karena aku menyukai gedungnya bagus, musik aku suka, pujiannya up to date, kan nggak ada hubungan dengan Tuhan. Di sini suka dibagi sembako, di sini suka gini, dia ada kegiatan paduan suara, oh di sini ada skateboard dan sebagainya, nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Nggak ngeklik dengan Tuhan, nggak ada sama sekali. Yang kamu kerjakan itu di luar itu semuanya. Ya kamu nggak masuk surga, bukan bicara di ranah surga. Tapi kalau hati kita cari Tuhan, ini gereja jelek gimana pun Anda udah terikat karena Tuhannya. Tuhan mengikat hati kita, bukan soal karena sarananya, ajarannya, atau apapun juga. Oh pendetanya, oh baik kali bagi duit, semuanya. Itu bukan itu. Walaupun itu juga tetap penting. Tapi kalau kita lihat gerejanya murah hati ya suka bagi-bagi, nama itu gereja itu bersosialisasi. Gereja peduli.
Tapi ada kaitannya nggak kamu dengan Tuhan Yesus? Jangan-jangan nggak ada kaitannya. Yang kita cari, yang kita mau benahi hati kita dengan Tuhan supaya beres. Supaya terjadi yang ini. Nih, kan ngelingnya dengan Yesus. Kalau nggak ada ya kita bukan siapa-siapanya Tuhan. Makanya doa kita nggak didengar Tuhan, nggak dijawab Tuhan. Amin. Saya mau kerinduan saya supaya jemaat Tuhan itu berubah semuanya. Kita mulai sekarang ngekliknya sama Tuhan. Dan bagi Anda yang belum sama sekali belum menikah ya, tidak akan pernah menikah dengan lain agama kalau Anda udah ngeklik sama Yesus. Kalau bisa yang lain, hati kalian itu nggak ada Tuhannya, di mana? Kok bisa kepincu sama yang agama lain? Udah jelas tempat kita di mana. Dan nggak bisa kita menikah dengan alasan besok dia jadi Kristen. Itu mengagamakan. Ya, belum bertobat dulu kalau mau dapatkan Anda. Kalau nggak bertobat, ya udah kita bukan jodoh. Itu bagus ya gitu, ya. Nah, monggo lain lagi. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu itu pastor pernah membahas tentang ibadah itu ngabekti atau berbakti kepada Tuhan. Seperti kita berbakti kepada orang tua kayak gitu. Nah, mungkin pastor bisa jelaskan hal-hal praktis yang perlu kita lakukan seperti itu. Ya, itu kan satu ideologi ya. Ngabekti atau berbakti. Berbakti pada Tuhan satu ideologi besarnya. Tapi kelihatan dalam keseharian kita juga. Everyday living kita tuh gimana? Kita nggak dengar orang tua, kita nggak patuh pada orang tua, itu juga bentuk nggak berbakti. Lah sama orang tua yang kelihatannya nggak berbakti, apalagi sama Tuhan yang nggak kelihatan. Betul ya? Tuhan nggak kelihatan, apalagi lu katanya saya berbakti pada Tuhan, saya berbakti, itu cuma rutinitas ibadah, datang setia. Tapi apakah firman itu didengarkan? Contoh pelajaran tentang persepuluhan, ngasih nggak? Memberi nggak? Berarti nggak berbakti sama Tuhan. Karena berbakti tadi itu nurut apa kata Tuhan dan menjauhi yang Tuhan tidak lakukan, Tuhan tidak suka. Nah, gitu juga sama dengan kita dengan orang tua. Jadi kalau orang tua berkata jangan, ya jangan. Kalau orang tua bolehkan, baru bolehkan. Nah, jadi seperti hubungan saya dengan orang tua juga bertanya dulu untuk salah satunya, minta restunya. Nah, tanya Tuhan dulu dong, mau beli rumah apa enggak? Katakan amin? Ya. Sedikit lagi ya, agak luar itu ya Clarissa sebenarnya. Papi lupa nih. Tadi banyak orang menyangka kalau dia dermawan ngasih-ngasih itu dia udah orang Kristen sungguhan. Bill Gates ngasih 30 billion dolar US. Dari US 30 billion itu 9 nolnya dan US ngasih 30 billion dolar untuk sosial dunia dan untuk COVID-19 ini. Apakah dia orang Kristen? Belum tentu. Ya, itu pemberian yang karena dia dermawan, punya hati, tapi urusan dengan Tuhan nggak tahu, saya nggak tahu. Apa itu dorongan karena imannya memberi sebesar itu? Tapi jelas kalau Alkitab berkata orang yang memberi tadi sekeping uang, orang miskin, dia memberi atas dasar manifestasi imannya. Karena imannya memberi. Jadi Bapak Ibu semua juga, kalau kita memang punya iman, kita mau memberi nggak eman-eman sama Tuhan. Katakan amin. Memberilah. Dan bukan, udah pernah saya ngasih untuk pembangunan, ngasih lagi. Ya memberi aja selalu, nggak apa-apa. Karena kita beriman, manifestasi iman kita. Bukan karena kelebihan, ya. Karena ada manusia yang polentropis, ada yang altruis. Ya, yang altruis itu tiba yang tadi, yang didorong oleh karena imannya dia memberi. Yang satu karena dia dermawan, punya uang banyak, ya, dan tidak mengganggu hidupnya kalau berbagi. Ini gambaran daripada tadi hubungan kita sama Tuhan tuh gimana? Keberadaan kita di sini bisa jadi karena berbagai alasan motivasi. Karena Anda udah teman saya lama. Oh, Pak Melvin cukup baik. Oh, pengajaran jelas. Oh, gini. Tapi dengan Yesus saya mau tanya sekarang. Gimana kamu dengan Yesus? Itu intinya yang ini. Jadi tidak pernah tercapai satu penyembahan yang luar biasa selama kita memang tidak ngeklik sama Yesus. Yesus adalah tokoh sentral kita untuk kita bisa mencapai Allah dan yang ilahi. Lanjut, saya potong dikit sampai Bapak nggak lupa. Ya Moses, silakan. Saya mau tanya,
Cek. Ya. Kualitas hati yang benar ketika kita menyembah Tuhan itu seperti apa, Pastor? Iya, kalau bicara ini memang relatif, tapi Tuhan juga ngerti kita semua. Dalam setiap doamu katakan, Tuhan kau paling tahu saya. Yang saya berusaha sembunyikan pun tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Katakan, kita doa juga nggak jujur sama Tuhan loh, banyak nggak jujurnya. Beranggapan kalau kita ini juga orang suci, beranggapan kalau kita ini dermawan, semua anggapan-anggapan. Kalau ditanya sungguh apa jawaban Tuhan, Tuhan bisa berkata, kamu tuh bukan siapa-siapa, belum ada ngasih apa-apa sama aku, bisa gitu. Nah, hati yang dimaksud tadi adalah hati yang seperti dikatakan oleh Daud waktu nasihati Salomo anaknya. Kenalilah Allah, ya. Jadi hati yang mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu membuat kita terkoreksi selalu. Waduh, aku tadi ngomong kebablasan. Nah, itu namanya hati yang gitu yang diminta oleh Tuhan, selalu koreksi. Saya agak keluar dikit ya. Bapak Ibu, kita nih Kristen nih aneh. Satu diselamatkan, tapi kita juga hidup dalam dosa. Katakan amin. Iya, diselamatkan oleh Yesus Kristus 2000 tahun lalu, tapi saya juga berdosa. Ini orang berdosa secara perbuatannya. Betul nggak? Dan besok detiknya sebentar lagi juga berbuat dosa lagi. Jangan pernah bicara kamu mau bebas dari dosa itu. Lalu yang dimaksud dengan hati tadi gimana? Tadi yang kita tuh sadar dan insaf. Waduh, tadi ngomongku kebablasan. Kok aku punya pikiran yang macam-macam ya? Kok aku bisa naksir sama orang lain ya gini? Ampun ya Tuhan, ampun ya. Nah, itu hati yang gitu loh. Ya, bukan dia bersih, tidak sama sekali melakukan dosa. Itu nggak bisa kita hindari. Katakan amin. Nggak bisa. Nggak bisa, kita hidup kok. Kita juga punya yang namanya monkey mind, pikiran-pikiran liar. Ya, itu dalam bahasa itu monkey mind itu pikiran-pikiran liar yang datang dari karena listrik otak kita bekerja terus, datang macam-macam. Ngebersihin tuh nggak bisa. Kalau tuntutan hati yang murni yang kayak gitu nggak bisa. Orang mau dikebiri, mau ditaruhkan dalam suatu biara, nggak bersetahun dunia luar, pikirannya bisa keluar kemana-mana. Betul nggak? Ini satu ruangan, 2x2 sempit, nggak ditaruh apa-apa, nggak ada apa-apa. Bisa nggak masuk ke pikiran saya gambar porno? Bisa, nggak bisa kita batasi itu. Yang namanya main tadi itu, pikiran-pikiran liar tuh. Anda nggak punya duit, tapi bisa menghayal, mengambil uangnya orang lain, mencari jalan. Nah, waktu orang sadar, kok aku punya pikiran gila gini ya, mau mencuri uang orang. Bilang sama Tuhan, ampuni saya, tolong saya, bebaskan saya dari pikiran. Nah, itu mas, hati yang tadi itu, yang diminta Tuhan yang kayak gitu. Yang sama sekali bersih, itu omong kosong, nggak ada. Pendeta juga tetap punya pikiran berdosa. Sesuci apa, Paus juga punya pikiran itu. Selama kita hidup terus ada listrik tubuh yang membuat kita punya tadi sense yang ngawur, yang gila-gilaan gitu. Tapi Tuhan tadi ajarkan, itu sudah dibereskan 2000 tahun yang lalu waktu kamu beriman. Finish, kata Tuhan, sudah selesai, tetelestai. Jadi dosa saya sudah selesai 2000 tahun lalu. Lalu pikirannya apa? Ini pikir tinggal aku mengharapkan kesucian. Tadi pikiran tadi salah ya Tuhan. Nah, itu masuk tadi. Kok aku punya pikiran gini ya? Kok aku benci sama gembalaku ya? Kok aku marah sama dia ya? Nah, itu dibereskan sama Tuhan. Ketika itu beres, inilah hati yang menyembah tadi. Paham ya? Jadi ya bukan yang suci 100% nggak berdosa, nggak ada di dunia orang nggak berdosa. Ya, jadi yang murni 100% tidak berdosa tidak ada. Hati kita ngawur pasti. Tapi yang tadi sadar, mengenal jalan-jalan Tuhan. Karena itu untuk bisa berpatron seperti tadi harus apa? Tahu firman. Iya, firman ngajar gini. Amin. Oh, firman nggak bolehkan gini. Oh, firman nggak bolehkan gini. Oh, firman nggak bolehkan gini. Nah, kita minta ampun sama Tuhan.
Waktu hati udah dibereskan gitu, sudah berkenan lagi menyembah. Ada men? Ya, sulitnya? Tidak sulit, tapi juga memerlukan keseriusan. Ingat-ingat dong, kamu pernah berbuat apa? Dosa apa? Udah kebacut omongan apa? Itu diberesin. Kalau perlu datang sama orangnya. Pak, saya minta maaf ya. Itu saya betul-betul gila sekali. Bapak mau maafkan saya. Beres hatimu sama Tuhan. Nah, ini harus dilakukan yang begitu, pemberes tadi. Katakan amin. Pernah melukain orang lain, pernah berbuat salah, pernah bacot omong, biasa, manusia namanya. Kita masih hidup di dunia, dan listrik tadi, kepikiran tadi yang datang tuh nggak bisa kita stop, kecuali Anda mati. Katakan amin, ya, kecuali Anda mati, baru kita bisa konsentrasi. Jadi hati itulah yang ditunggu Tuhan yang gitu. Ya, jangan juga kebalikannya. Wah, tabrak terus kalau penyembahan, berbahasa roh, tapi hidupnya habis ini maling. Jadi nyopet, curi dan sebagainya. Kalau berbahasa roh luar biasa, nggak diterima sama Tuhan. Ini bukan nih, palsu nih. Nah, tapi kalau hati tadi gitu, Tuhan kerjakan. Nah, jadi dituntut Tuhan apa? Kita koreksi diri yang terus menerus. Koreksi diri, perkataan kita, ucapan kita, tindakan kita, dan sebagainya. Semoga itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, monggo lagi. Ada statement yang sering mengatakan, wah ini lagunya nggak ngangkat nih, pujiannya nggak ngangkat gitu. Dulu setiap kita mendengar setiap lirik lagu, wah langsung nyambung ke Tuhan, misalnya kayak gitu. Nah, apakah ini termasuk tragedi kantong tua yang usang? Kalau gitu? Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Artinya gini loh Bapak Ibu ya. Untuk kita juga. Tadi kita ada 3 lagu ya, 3 pujian ya. 3 lagu. Usahakanlah setiap kali kita ibadah mulai sekarang sampai seterusnya, jangan lagi ibadah karena menyelesaikan target harus 30 menit. Lupakan itu. Harus apa? Harus bisa menjamah Tuhan. Nah, lagunya 1 cukup. Orang itu tujuannya kok menjamah Tuhan. Sukses worship adalah kita bisa kontak dengan Tuhan. Nah, jadi yang ditanyakan Clarissa tadi bisa jadi itu gagal. Kenapa? Karena tidak menjamah hati Tuhan. Kita nggak dijamah dan kita nggak menjamah hati Tuhan. Jadi sesuatu yang harus diusahakan oleh tim PAW, gimana caranya secara tim, bukan tanggung jawabnya worship leader ya, secara tim. Gimana jemaat ini semuanya mereka bisa ketemu Tuhan. Itu tanggung jawab yang besar yang harus, dan itulah ukuran ibadah sukses. Katakan amin. Ya, terus menerus baru ibadahnya sukses. Nah, jadi seperti itu. Sama ibadah juga, jangan beracara ibadah, tapi harus ketemu Tuhan, fokus ketemu Tuhan. Dia harus nempel di hati kita dan kita ngeklik sama Dia. Tiap kali ibadah. Ini orang kan udah khususkan waktu, pakai ongkos ini, pakai bensin, ngasih persembahan lagi. Ya gitu kita hargai. Dengan pelayanan gimana caranya kita bersentuhan dengan Tuhan. Nah, sekarang ditanyakan, apakah itu tragedi kantong tua? Bisa jadi juga. Tapi itu masih bisa di-refresh, baik mereka, tim PAW maupun juga kita jemaatnya. Ya, dibaharui kembali. Artinya itu pikiran kita yang lama, ya, the old thinking, pandangan-pandangan yang lama, doktrin-doktrin lama, itu juga perlu dibaharui. Gaya hidup yang lama. Jadi many things, banyak hal harus berubah dan memang harus berubah supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Termasuk tadi, kalau dulu ada satu kebiasaan, seorang misalnya sebelum tidur bicara nerawang kemana-mana sampai kadang-kadang yang jorok-jorok. Sekarang harus diingat, dia berhenti dulu di sini. Stop. Aku mau di-refresh. Nah, baru gitu penyembahan perbaiki. Jadi waktu kita perbaiki hati kita, iman kita, Roh Kudus libat ketiganya, itu sama dengan kita memperbarui kantong anggur tadi, kantong kulit dia, kantong kulit yang lama itu dibaharui, sikap hati kita dibaharui.
Nah, jadi bisa dua terjadi tadi. Kegagalan tadi itu jelas yang ditanyakan Clarissa tetap itu betul. Kantong kulit itu sudah jadi tidak elastis, kaku, dan banyak bocornya. Dan yang kita usahakan ada benar-benar fisik daging. Teriak, ngotot sampai berkeringat nyanyi. Tapi kita nggak rasakan hadirat Tuhan sama sekali. Di luar itu, udah capek teriak-teriak nyanyinya. Dipilihkan lagu yang terbaik malah, tapi bukan itu tujuannya. Gimana? Mungkin lagu itu bisa lagi ya, lagu yang sudah sangat lama ya. Lagu yang sederhana, bertemu dalam kasih. Itu nggak kan lagu tuh enteng banget, nggak ada worshipnya. Tapi bisa loh orang kena jamah. Cuma lagu itu bisa orang kena lawatan Tuhan dan sesuatu terjadi. Nah, itu yang kita pikirkan. Yang perlu kita banyak sama-sama komunikasi satu tim. Ya, jadi lahirnya pujian itu juga di hati kita, bukan karena kita pilih lagu yang lagi tren, lagu yang lagi oke punya, sering diputar di radio, tapi lagu pujian yang kita di hati kita dia tumbuh. Dia bernyanyi sendiri hati kita. Nah, itu namanya kantong kulit kita sudah dibaharui. Nah, menjawab terakhir pertanyaan tadi tentang kantong kulit. Kapan bisa tahu kalau kantong kulit kita nggak bermasalah? Nah, Bapak ceritakan nih salah satunya, atau satu atau dua contoh. Contoh saja. Anda pernah nggak bangun pagi-pagi tuh ada nyanyian dalam hati Anda? Halo, suka ya? Anda nggak nyanyi nih, tidur, tapi terbangun karena nyanyian hatimu. Nah, itu rohmu beres. Itu kantong kulitnya oke. Kalau yang gitu tuh menyembah dia oke. Tapi kalau kita dibangun susah banget, tidur ngorok, ya susah dibangunin, apa boro-boro penyembahan, ya itu mah sulit ngangkatnya. Yang kita upayakan pakai kedagingan semuanya, pakai usaha manusia kita. Tapi yang tadi saya bilang, kalau di roh kita bangun pagi-pagi karena mendengar ada pujian. Ku angkat hatiku, di dalam hati saya ini, saya jadi terbangun, jadi ikut menyanyi. Nah itu, yang lain karena Anda pernah nggak? Tiba-tiba sekali atau gimana sedang apa? Muncul ayat firman Tuhan. Nah ya, jadi diingatkan firman Tuhan tertentu yang mungkin kalau nggak karena kejadian itu Anda lupa menyebutkan atau tempat ini, tapi ini seger banget, jelas firman Tuhan. Nah, itu roh kita sama Tuhan tuh lagi connect. Hubungan Anda sama Tuhan baik. Nah, orang ginilah yang harusnya menyembah yang tadi itu, PAW yang begini. Jadi bagaimana mungkin kalau kita dilayani oleh tim yang mereka tuh tidak connect sama Tuhan? Ya akibatnya kita nggak connect sama Tuhan juga. Orang yang lain juga nggak ada gitu. Kan roh melahirkan roh. Dari roh kontak sama roh, betul nggak? Daging melahirkan daging juga. Kalau planet saya cuma daging, teriak-teriak nyanyi gitu, ya lagu-lagu baru kita cari, tapi kita nggak ngeroh gitu. Ya sini juga nggak ada, nggak dapat apa-apa. Dua contoh itu sering kali gitu ya. Kadang-kadang saya ada di toko, tiba-tiba ada firman Tuhan tertentu. Berikut penjelasannya. Kok Wahyu ngawur ya? Pas lagi rumah makan datang, lagi mau mandi datang. Celakanya saya sering tidak siap mencatatnya. Jadi lupa apa tadi bagus banget tuh. Itu roh Allah bekerja dalam dirimu. Kalau blas sama sekali Anda nggak pernah ngalami yang saya ceritakan tadi, kantong kulitmu tuh kantong kulit yang tua. Nggak dapat apa-apa di setiap ibadah. Tapi kantong kulit yang kayak Bapak ceritakan tadi, gampang dapat sesuatu. Ada nyanyian baru di hati saya. Itu roh yang ngeklik sama Tuhan. Yang kayak gini tadi nih, ya klik. Kalau gini jadi penyembah, oke. Katakan amin. Jadi pesan saya sih sama tim PAW, ya Anda harus disiplin. Untuk hatinya tadi jaga terus. Kalau enggak, ya cuma sekedar skillful. Main karena skill, nyanyi karena skill, dan jam terbang. Dua itu dibutuhkan juga, jam terbang dan skill juga dibutuhkan. Tapi without spirit, tanpa roh juga semuanya nggak berguna apa-apa. Ya, lagi silakan. Saya mau bertanya.
Di dalam Wahyu 3 ayat 15, Iya. di sini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, jika engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Dan di ayat 16, karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin dan atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah itu apakah penyembahan yang tidak benar, atau misalnya tidak panas tidak dingin, dalam artian kan suam-suam kuku. Nah itu apa sangat vital dalam kehidupan kerohanian kita? Ya, jelas sekali ya. Jadi kalau saya aja nih, saya katakan saya worship leader kayak Kak Lukas tadi, aku nggak rasa apa-apa, gimana Anda bisa rasa apa-apa? Setuju nggak? Tapi kalau aku rasa apa-apa, kayak Papi tadi cerita, waktu Zoom kemarin hari Jumat tuh saya udah ngerasa nih, ini nggak ngeklik nih, jemaat nggak dapat nih. Langsung ngomong sama Mami juga, ini kayak mereka di luar nggak nangkep sama sekali, cuman kata-kata saya sama tulisan-tulisan. Nah sekarang dijelaskan. Jadi roh kita bisa peka loh. Ya, saya pimpin pujian bisa tahu ini ngeklik apa enggak. Ukur dah hati kita dulu yang tadi. Penyembahan kita tuh suam atau enggak, atau sekedar melaksanakan tugas, atau memang roh kita lagi ngangkat banget ini ikut semuanya kesamber. Jadi makanya dikatakan urapan tuh turun dari atas ke bawah. Betul nggak? Kalau saya kebasahan kena hujan, Bapak Ibu, yang paling basah itu di mana? Di bawah. Ini harusnya yang paling basah, yang paling jerit-jerit, teriak-teriak, kena lawatan. Bukan di sini. Ini udah nangis dulu, gelepar-gelepar. Ini nggak apa-apa. Oh itu salah. Aku langsung bilang ini ada yang salah. Yang benar di sini di bawah. Aku cuman kena basah kepalanya aja kok. Kena titik-titik hujan sama badai ini, tapi bawah tuh basah, ya, karena airnya turun ke bawah semua. Jadi waktu urapan itu juga tercurah ke kepalanya Mas Lukas, itu nyambernya ke bawah paling banyak. Jadi kalau itu nggak nyampe sama kita, masalah nih, masalah. Nah ini yang mau kita rubah. Gimana kalau kita tuh pujian penyembahan sampai ke bawah semuanya? Dirasakan, targetnya bukan harus 3 lagu, 5 lagu. Targetnya gimana mereka mencapai Tuhan. Satu pujian diulang-ulang lagi nggak apa-apa juga. Katakan amen. Ya. Misal lagu Roh Kudus Kau hadir di sini. Mari Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bertemu. Kita nyanyi pujian nih. Roh Kudus Kau hadir di sini. Udah gitu ngomong sedikit. Ya mari kita nyanyikan lagi. Roh Kudus Kau hadir di sini. Sekarang kita akan sambut firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian lagi. Roh Kudus Kau hadir. 3 kali itu juga bisa, tapi yang kedua dilawat, yang ketiga lawat, habis-habisan, itu loh maksud saya. Jadi bukan targetnya 3 lagu, tapi kosongan, cuma nyanyian kayak kita puter tip. Ini kan beda mau puter tip. Ini langsung live, di mana Allah tuh dihadirkan di sini. Tapi kalau kita nggak rasakan Tuhan, percuma ibadah sia-sia. Bapak Ibu, saya berharap ini segera kita terjadi perubahan. Begitu kita ngalami ibadah yang dilawat Tuhan, tempatnya penuh. Amin. Penuh. Udah ada urapan di sini. Orang tuh nyari urapan. Bukan cari gedung, bukan cari pendetanya. Di mana Allah hadir situ penuh. Dan sekaligus 2 hal. Yang ini mohon maaf. Dia urapan itu memisahkan kita. Seperti pemisahan gandum dan ilalang. Yang enggak tenanan sama Tuhan pasti keluar nyingkir. Yang cari Tuhan di sini tempatnya. Ada amin? Di sini tempatnya. Yang ada enggak suka sama Tuhan, perkara Tuhan, ya keluar. Kita enggak suruh keluar, tapi kan terjadi pemisahan. Jadi urapan tuh membelah. Ini tenanan sebelah sini, dia enggak tenanan sebelah sini. Ini tenanan nih, ini enggak tenanan. Dan besok kita nggak usah ngurusin lagi orang nggak pernah datang ibadah, terserah dia nggak mau, itu pilihan hidupnya. Ini aja udah banyak. Jemaat udah 2.000 kan udah banyak ya. Ya, yang itu kan kelompok kecil aja yang ya, ibadahnya oglangan, kadang mau, kadang nggak. Udah nggak usah diurusin. Mereka urus diri masing-masing. Kenapa? Kita terlalu nikmati Tuhan dan aromanya. Makanya kita perlu ibadah yang berkualitas. Begitu berkualitas, datanglah orang-orang. Karena orang mau cari Tuhan, bukan cari acara. Amin. Yang kita karena kebiasaan, yang kita ini segala macam, itu semua alasan kita silakan dibawa pulang.
lakukanlah alasan-alasanmu tadi. Ini orang udah terlalu banyak ngantri butuh urapan Tuhan, butuh zaman Tuhan. Mungkin saya kalau jemaat di 1000, Bapak tuh bisa terpanjang sini sampai kira-kira jam 2 pulangnya. Ada orang butuh konseling, ada orang butuh doakan sebagainya. Kan bisa terjadi gitu. Halo, kalau Anda baru segini pulang semua, ngacir semua. Kalau bisa lebih cepat pulangnya. Karena nggak cari Tuhan. Tapi begitu roh kita udah cari Tuhan, ada aja kebutuhan untuk kita bertanya. Pastor, saya butuh gini. Pastor, saya butuh gini. Saya butuh doakan dan sebagainya. Itu membuat gereja mulai sibuk urusan kita dengan Tuhan. Tidak lagi yang duniawi. Nah, itu maksud saya. Jadi, urapan tadi itu membuat pemisahan. Jelas sekali terjadi. Begitu ibadah ini jadi kualitasnya beda, berkelas, ya tinggal kita mau di kelas itu atau kita bukan. Terpisah dengan sendirinya. Kita nggak buat blok-blokan, tapi terpisah dengan sendiri. Yang cari Tuhan tenanan, ya ada di kelompok itu. Yang nggak cari Tuhan, ya nggak ada juga di situ. Mungkin saya sekedar kenal nama aja. Tapi itu kembali lagi, gereja adalah investasinya Tuhan. Katakan amin. Ya, lagi 1, 2 lagi. Allah adalah sumber pengharapan bagi kita semua ya Pak. Amin. Saya suka banget dengar kata-kata ini. Kayak ideologi. Katakan amin. Allah adalah sumber satu-satunya itu kayak ideologi, kayak UUD, tempat kita untuk bertanya, tempat kita untuk ya jadi rambu-rambu. Allah adalah undang-undang dasar saya, ideologi saya itu Allah, bukan lain. Ya monggo Mir. Ya, jadi kalau kita datang ibadah tanpa pengharapan, berarti gagal juga pengharapan kita ya Pak ya. Nah, bagi mungkin jemaat yang memiliki pergumulan doa yang lama Pak, seperti mungkin mereka sakit yang tidak pernah kunjung sembuh, kemudian ada pergumulan mungkin dalam keluarganya yang tidak selesai-selesai, mungkin pengharapan itu hilang atau memudar. Nah, bagaimana caranya untuk menumbuhkan pengharapan yang baru itu bagi jemaat? Ya. Ini pertanyaan sama tadi, kalau ditarik ke akarnya kembali lagi kepada bisa kita iya dan sebagainya, tapi jangan tersinggung ya, ini pertanyaan yang bagus. Sebutlah ini harapan, hope bahasa Inggrisnya. Anda tahu nggak? Tanpa punya harapan tuh nggak ada iman. Ya, bicara ketekunan. Jadi iman ini ada karena ada harapan. Turun ke bawah, akhirnya saya harus punya iman. Saya berharap sembuh, butuh iman nggak? Saya berharap anak-anak saya jadi baik, butuh iman nggak? Saya berharap ada perubahan hidup saya berharap untuk masa depan. Jangan lo nggak berharap apa-apa, Anda nggak butuh iman. Katakan men. Jadi ini penting, harapan itu penting sekali. Nah, kalau di harapan satu-satunya sama dengan saya beriman pada Yesus, kan begitu. Jadi iman saya ini ke Yesus, karena saya punya harapan. Nah, gini dia, ada harapan. Saya beriman pada siapa? Sama Yesus. Nyantolnya di Yesus. Cuman dia satu-satunya yang bisa menjawab saya. Lalu gimana kalau harapan tadi katakan memudar dan sebagainya? Ini agak repot belakangnya. Tapi saya mau kasih tahu ya, iman itu karunia. Katakan amin. Tadi malam ya di pemuda ya. Efesus 2 ayat 8. Coba baca ya, Efesus 2 ayat 8 coba. Biar tolong bacakan sebentar ya. Tapi singkat aja jelasin nih. Ini bingung dengan ayat ini lah. Bingung sekali. Efesus 2 ayat 8. Ya baca Mir. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Yang di belakang itu bukan hasil usahamu, kita sama-sama ngerti. Tapi depan tuh bingung loh. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Yang mana dong? Iman apa kasih karunia? Halo, ini udah nyari pelajaran teologi loh. Sebab, ya tadi ya, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi yang menyelamatkan saya tuh iman apa kasih karunia? Nah, saya jelaskan dulu ya. Kayak tadi nih. Jadi Bapak Ibu,
Kasih karunia itulah yang membuat kita tuh mempunyai selidik atau memanggil nama Tuhan, atau kita punya selidik dalam batin kita tentang Allah itu siapa. Kita nggak pernah belajar studi perbandingan agama, tahu-tahu kita ada di sini. Kenapa? Allah memberikan kasih karunia. Jadi kasih karunia Tuhan pada kita tuh adalah merupakan pemberian anugerahnya yang kita bukan usahakan, yang nggak kita beli, bukan karena intelektualitas saya, bukan karena apapun, tapi diberi oleh Tuhan. Halo, namanya God Grace, kasih karunia Allah. Nah, ini God Grace. Paham ya, ibu-ibu, bapak ibu? Halo, nggak ada suaranya nih. God Grace diberikan Tuhan pada siapa? Ya, dia pilih orangnya. Berdasarkan apa? Nggak tahu nantinya sama Tuhan. Kok saya dipilih Tuhan? Ini masuk dalam providensi Allah. Ya, pelayan providensi Allah. Dipilih Tuhan. Saya misalnya dipilih oleh Tuhan. Waktu Tuhan udah menetapkan ini, jadi duluan mana? Duluan mana? Ini sama iman lahir. Duluan ini dulu. Ditetapkan dulu, dapat anugerah keselamatan. Oke? Lalu iman tuh berproses. Coba ulang lagi, Mbak, baca. Dengar ya. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Karena Itu kasih bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Tetapi yang diselamatkan tuh imannya. Tapi Anda untuk bisa punya iman itu karena ada God Grace tadi itu, dikasih. Kok ada tetangga saya nggak kayak saya percaya sama Yesus? Nah, kan itu kasih karunia, dipilih. Jadi pertanyaan, Anda pilihan Tuhan apa enggak? Kok bisa sih sampai nggak ada di ruangan ini, sampai ibadahnya oglangan? Nah, jangan tersinggung. Kalau kita pilihan Tuhan mesti ada di sini. Karena tadi tuh, God Grace tadi tuh, dia nggak mungkin salah milih orang. Pak Hari ini kalau nggak salah, mohon maaf kalau saya salah ya. Cuman Pak Hari yang Kristen ya? Iya, sekeluarga dari bapak ibu yang melahirkan dia. Itu God Grace-nya ke arah Pak Hari. Yang lain keluarganya ada kok. Berapa bersaudara? 7, 6 lagi nggak tahu di mana. Pak Hari terima dari masa mudanya. Dia bukan aja baru Kristen tapi dulu bahkan dulu pelayan Tuhan. Waktu masih di Betani, di Pamekasan saya ketemu dia, sampai sini jadi hamba Tuhan. Tadi God Grace tadi itu. Bu Agus sekeluarga Kristen berapa orang keluarga? Cuman dia juga, itu God Grace sama ini. Jadi ini dari Allah. Iman tuh proses yang dituntun oleh kasih karunia Tuhan tuh untuk mengenal Dia. Ada orang baru kenalnya bertobatnya 47 tahun. Ada yang udah mau mati, seperti orang disalibkan sebelahnya Yesus. Tapi itu juga dipilih sama Tuhan. Halo, dia menentukan mendapat God Grace. Tapi kok di ujung-ujung, ya boleh aja itu urusan Tuhan. Pak Anto, bersaudara berapa orang Pak? 6. Yang Kristen berapa orang Pak? 3. Nah, 3 orang ya. Beliau juga sempat lama nggak masuk gereja. Baru akhir-akhir ini bergabung di gereja, kita pergi jalan-jalan ke Jakarta tuh. Itu juga God Grace bekerja. Jadi percayalah kalau kita udah dapat kasih karunia, pasti kasih karunia itu tidak pernah salah. Demikian juga dengan orang udah Kristen, udah ke gereja, akhirnya keluar karena menikah atau apapun, ini nggak dapat kasih karunia namanya. Oh, kamu tuh orang nggak dapat kasih karunia, maka bapak malas datang ke orang yang gitu kalau undangan. Oh, ini bukan orang nggak dapat kasih karunia kok. Paham maksudnya? Kan gitu. Lebih baik mereka dari luar datang masuk. Wah, rekan sekerja, saudara seiman. Karena kamu juga orang pilihan Allah. Tapi udah seolah-olah dipilih, tapi keluar lagi ke sana. Ini bukan kasih karunia. Nah, iman itu proses hasil. Jadi ini harus dapat duluan. Ditentukan dari sononya. Kalau Anda mau tanya, kenapa saya dapat apa enggak dapat? Iya, Tuhan. Nah, sekarang persoalannya sebelum saya jawab, kasih karunia God Grace itu enggak ada orang tahu. Anda tahu? Enggak tahu.
Nggak tahu saya dapat apa enggak, gitu kan? Tapi dia yang memberikan ini nggak tinggal diam, dia bekerja sampai kita tahu kita orang pilihannya, dituntun dengan cara dia, sampai kita bisa sebut nama Yesus. Amin, dituntun. Nah, kalau nggak merasa seperti itu, Anda bukan pilihannya. Ada cara Tuhan bahwa kita sampai kita tobat, kenal Tuhan, dan kita memilih dengan Yesus selama-lamanya. Halo. Nah, jadi Efesus 2 ayat 8 tadi, karena kasih karunia yang menyelamatkan iman kita. Jadi kita punya iman ini juga dibimbing sama Tuhan. Salah gambarnya. God grace, lalu God grace menuntun kita punya iman. Nah, iman. Terus akhirnya sini, saya selamat. Nah, proses. Kalau ini udah tentukan dari sejak di sananya, dari kekekalan, saya diselamatkan, saya dapat kasih karunia, akan gagal kan nih? Enggak. Tuhan akan pasti, dia tuh tahu siapa yang diselamatkannya. Pasti, mungkin gak sekarang. Anakmu belum bertobat sekarang. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Pokoknya pasti selamat. Kalau dia memang dapat God grace. Jadi doa kita semua selalu berdoa gini, Tuhan, kiranya aku juga mendapat kasih karuniamu. Jadikanlah aku mendapat kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Ya. Terus pertanyaannya gimana? Bagaimana cara menumbuhkan harapan yang memudar atau hilang? Nah, jadi harapan yang memudar tadi itu gimana bisa dipulihkan Kak? Kalau jelasnya yang tidak dapat God grace, Anda akan ke laut. Hello. Nggak akan pernah lagi pulih. Halo. Ke laut, udah itu hilang. Nah, tapi kalau memang dia tentukan oleh Tuhan God grace tadi, Mbak, ini seperti juga bisa menuntun kita untuk dapat selamat kenal gereja, Anda akan dituntun oleh Tuhan. Jadi bagaimana kita tahunya? Sulit ya tahunya itu, karena itu rahasia Tuhan. Gimana orang itu pulih atau enggak? Kita cuma bisa apa? Berdoa. Tuhan tolonglah Bu Ratno, Tuhan tolonglah ini. Kita harapkan apa? Kasih karunia-Nya. Katakan amin. Kita nih bisa makan karena kasih karunia Tuhan loh. Bisa berdiri karena kasih karunia Tuhan. Bisa jalan karena kasih karunia Tuhan. Banyak orang nggak bisa jalan punya kaki. Ya, banyak orang juga punya makanan, punya uang, tapi makanan terbatas. Kalau kita bisa bebas makan, pete dimakan, jengkol dimakan, tuh kasih karunia Tuhan juga. Ya, jadi gitu Mbak, bisa dipulihkan kalau memang dia God grace, pilihannya Allah. Tapi jika bukan, kasihan. Dan kita di sini ada suami-suami kita yang sampai sekarang belum doakan, itu mendapat kasih karunia Tuhan apa enggak? Kalau enggak ke laut, ke neraka selama-lamanya. Ya, doa sungguh-sungguh anak-anak kita, ya, supaya mereka dapat ini nih. Karena soal tadi bukan soal selera. Gimana pun kita buat acara gereja yang terbaik, yang paling meriah, pulang dapat sangu 10.000. Anda yang mendatangkan ke laut aja. Betul nggak? Gampang sakit hatian, gampang tersinggung, gampang marah-marah. Itu something. Kok gitu ya? Kalau kita sadar kita orang yang dapat kasih karena Tuhan, kita akan jadi orang yang tunduk pada Tuhan. Amin. Kita selalu baik pada Tuhan. Nggak peduli orang lain bagaimana sama kita, tapi aku takut sama Tuhan yang berikan ke aku kasih karunia ini. Kita perbanyak doa-doa kita tentang kasih karunia ini. Katakan amin. Ya, ada contoh-contoh dari Pak Hari paling jelas. 7 bersaudara cuma dia yang kenal Tuhan. Bu Agus juga begitu. Itu artinya kasih karunia Tuhan. Nah, kasih karunia itulah yang bekerja dalam dirinya Pak Hari. Sampai menuntun Pak Hari kenal Yesus dengan berbagai cara. Suruh cerita kapan-kapan kalau Pak Hari nanti punya kesempatan. Kok bisa Pak, dia lahir dari keluarga yang muslim tapi bisa kenal Yesus? Suruh cerita. Nah itu karena ini dapat dari Tuhan. Kalau nggak ada, ya beda dia memang jalannya. Jadi kita bukan milih Yesus, emang Yesus yang milih kita. Katakan amin. Selamanya kita nggak pernah milih Tuhan. Kita nggak kenal Tuhan kok, tapi Tuhan pilih kita karena Dia sayang pada Anda.
Dan kalau Anda udah diselamatkan, udah dapat kasih karunia, eman-emani, tenanan, sungguh-sungguh hati dalam Tuhan. Jangan main-main mencoba-coba. Ada lagi pertanyaan? Mungkin saya akan memberikan kesempatan Ya. bagi jemaat Tuhan yang mau bertanya, silahkan bisa mengangkat tangannya. Shalom jemaat semua yang dikasih Tuhan. Halo. Ya, pagi ini saya mau bertanya, kalau hari Jumat saya mendengar Bapak juga lewat hal yang seperti tadi ya. Abraham itu kan dulu waktu mengorbankan Ishak itu kan dia punya iman. Jadi dia berkata kepada bujangnya, tinggallah kamu di sini dan nanti kami kembali. Nah, untuk pengharapan kita kepada Tuhan, kita harus beriman kepada Tuhan. Nah, untuk zaman sekarang ini mungkin jemaat kita semua juga punya iman. Semua kalau ditanya, kamu punya iman? Pasti dia punya. Nah, saya itu kepenginnya gini, kalau kita itu datang kepada Tuhan punya iman kayak Abraham, gimana cara membangkitkan iman seperti Abraham itu, Pak? Kalau dulu kan Abraham itu jelas-jelas ya, dia tahu padahal anaknya mau dikorbankan. Sementara dia nanti kalau dikorbankan kan artinya mati. Dia kembali ngomong sama bujangnya, nanti saya kembali berdua, kan berarti kami berdua. Padahal waktu itu kan dikorbankan. Nah, itu iman yang seperti itu bagaimana menumbuhkan bagi jemaat seperti itu. Tolong diputarkan Ibrani 1. Carikan itu ayatnya, kita baca sama ya. Ini definisi iman yang Alkitabiah, tapi terlalu banyak sekali definisi iman. Pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan penulis buku, mereka juga bikin definisi sendiri. Tapi ini yang Alkitab. Alkitab katakan seperti apa? Ya, udah. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dasarnya minta itu namanya iman, ya, pada Yesus. Lalu ada kata bukti. Bukti itu adalah bukti berjalan. Maksud saya gini, sementara saya belum sembuh, tapi saya udah mengimani saya sembuh. Itu adalah saya udah bukti. Maka itu Bapak dan Ibu kalau bisa sesering mungkin kita jangan banyak keluhannya, tapi harus manifestasikan iman kita. Kata bukti dari yang artinya bukti yang belum kita lihat kan. Nah, terjadi sakit tapi bukti. Nah, belum terjadi tapi sudah saya buktikan, masih keadaannya sakit, pinggang saya masih sakit-sakit, tapi saya berjalan biasa aja, kerja aktivitas biasa saja. Nah, itu karena iman namanya. Dia kan sakit ya, tapi kok bisa kerja? Ya itu dia beriman, dia udah dapatkan buktinya. Bukti yang fisik belum terjadi, masih proses. Tapi kok dia bisa kerja? Itu iman. Itulah iman itu. Tangkap ya? Halo. Perut kita juga bisa lapar. Kita bisa beriman juga. Kita sudah menikmati makanan yang terbaik. Atau katakanlah Anda bisa berdoa gini kan, yang di piring itu temannya piring nasi Anda adalah tahu tempe. Tapi Anda bisa berkata dengan iman nih, iman namanya. Aku terima kasih untuk makanan yang lezat, berprotein tinggi dan sebagainya. Iman. Faktanya itu tahu tempe. Halo? Kok ngomong gitu? Bohong dong? Bukan bohong, iman saya. Saya mengimani itu tuh kandungan berprotein tinggi. Halo? Seperti daging domba. Udah pernah makan daging domba belum? Enak loh, daging domba. Betul-betul, oh itu dipilih Tuhan jadi persembahan daging domba. Oh, domba tuh enak ya daging domba. Nah, seperti daging domba gitu, ya. Nah, kita namanya mengimani, itulah iman. Tapi bagaimana kita bisa nyampe ke sana kalau kita ngelihat halangan terus, kesulitan terus, kesusahan terus, masalah terus, utang. Nah, balik sekarang. Pakai iman yang tadi itu. Ucapkan hal-hal yang iman. Dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan saya sukses, pekerjaan saya yang terbaik, orang akan muji saya. Dalam nama, belum terjadi, tapi Anda udah kawal dengan iman. Halo? Seorang misalnya telepon Pak Anto itu kan tukang kita ya. Anda tahu, kenal Pak Anto yang mana? Tuh, Pak Anto di belakang itu. Dia yang kerjain ini semuanya. Ada orang telepon dia, bos. Pak Anto, ke rumah ya. Ada apa Pak? Ada borongan kecil-kecilan.
Panto berdoa dulu dari rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, ini borongan bukan kecil-kecilan, tapi besar-besaran. Ini borong luar biasa, proyek raksasa, dan aku akan mendapat terus. Nah, belum ada buktinya, belum dilihat, proyeknya belum tahu, tapi itu perkataan iman, itulah iman tadi itu. Sama Abraham juga bilang gitu, nanti kami akan kembali kepadamu. Padahal yang disuruh Tuhan persembahkan tuh Ishak anaknya, tapi bilang nanti kami, kata kami kan menunjukkan majemuk. Dia dan anak kembali lagi. Nah, itu iman namanya. Bagaimana caranya membangkitkan? Pertanyaan Pak Bu Agus itu yang paling bagus. Ya, enggak ada lain kecuali apa? Firman Tuhan. Banyak-banyak baca firman Tuhan supaya bisa selaras dengan tadi itu. Ya, dan mulai kecilkan telinga kita atau lubang telinga kita dengar yang gimana? Keluhan, sambat dan sebagainya. Ganti dengan pengharapan di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita banyak baca, diperdengarkan. Maka Bapak ngajarkan juga supaya kita confess firman Tuhan. Baca firman lalu dikonfeskan. Seolah-olah itu saya. Halo? Ya, coba dibuka sini Mazmur 231. Baca 2 kali, 3 kali, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus saatnya dikonfes. Tuhan adalah gembalaku. Saya tidak akan kekurangan makanan. Saya tidak akan kekurangan kesehatan. Kesehatanku pulih. Faktanya, Anda tuh sakit. Kesehatanmu tidak, tapi itu dikonfes, terus dikonfes. Itu yang dibangun iman, bukan faktanya berubah segera, imannya dibangun. Dan iman adalah tadi kembali ke Ibrani 11:1, dasar dari segala pengharapan kita. Hope tadi itu. Ini kan yang kita minta, kita harapkan terjadi, kaya, sembuh, sehat, jodoh, kan ini hope. Nah, ini dasarnya pakai iman. Nah, faktanya, nah ini fakta di bawah. Faktanya sakit, miskin, dan sebagainya. Tapi Anda pakai ini, minta ke sini, enggak lihat ini. Jadi semakin banyak lihat yang ini, Anda semakin kecil imannya. Semakin dengarkan firman Tuhan, hope-nya gede. Nah, ini yang tidak usah harus diributkan. Berdoa, berharap pada Tuhan, terjadi gitu. Ya Bu ya? Ya. Nah, satu tips lagi dari saya, udah habis ya Mir ya? Sebelum ditutup oleh para host dan panelis kita, Bapak berharap ini terjadi perubahan. Kalau bisa cepat kita masuk di atmosfer seperti ini. Berkatnya tuh luar biasa sekali. Betul, luar biasa. Nah, tapi sebelum Bapak udah saya gariskan gini. Gimana ya kita bisa membangun gereja ini jadi satu gereja yang luar biasa kalau kita juga nggak minat bertumbuh dalam Tuhan. Nggak melakukan pengejaran nonsens kita bicara tentang pertumbuhan gereja kalau kita sendiri tidak mau bertumbuh. Setuju ya? Harus kita dulu bertumbuh. Dan salah satunya juga bertumbuh dalam praise and worship. Pujian-pujian, penyembahan. Waktu jemaat semua bertumbuh, Allah dengar. Ada suara ke surga. Kita juga akan menuju ke sana. Ya, udah memasuki tahun yang ke-16. Nanti Oktober nanti yang ke-16, saya berharap kita mulai titik ini terjadi perubahan. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, saya serahkan. Sangat menarik dan sangat memberkati sekali impartasi dari pastor. Jemaat Tuhan bagaimana? Sangat diberkati? Mari berikan aplaus yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebagai kesimpulan, yang pertama adalah ibadah merupakan panggilan tertinggi di mana kita boleh bertemu dengan Allah melalui Yesus Kristus. Amen. Dan dengan pertolongan Roh Kudus. Yang kedua, penyembahan kita kepada Allah diperlukan kualitas hati dan iman kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, iman dapat kita peroleh karena kita sudah diberikan kasih karunia Allah sehingga kita boleh diselamatkan. Nah,
Dengan talk show pagi hari ini diharapkan kita semuanya boleh bertumbuh, karena saat Amin. kita beribadah Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Dia akan melakukan transformasi dalam hidup kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Tuhan Kau baik. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Yesusku. Kami percaya Kau hadir di tempat ini ya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
terjadi di ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan. Siapa yang berdoa, siapa bermaju ke depan. Oh, kelepasan terjadi di sini. Sekarang kami mau pulang Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu dan kami akan terima berkat daripada Allah. Tuhan kiranya memberkati engkau serta memelihara hidupmu. Tuhan juga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia yang baru. Tuhan juga menghadapkan wajahnya ke arahmu serta memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali yang kedua. Sama-sama kita katakan, amin.